Suman selamat Tretek Ploso. Hari ini di hari ketiga dalam rangka acara Brantas Acarita dari BPK Wilayah 11 Provinsi Jawa Timur. Kita dari Tretek Ploso mendatangkan narasumber yaitu Bapak Anton Haryanto, Eskom MSI, selaku Kasubag Umum dari BPK Wilayah 11. Selamat siang Bapak. Selamat siang Bu. Oke, bagaimana kabarnya? Sehat luar biasa. Alhamdulillah. Ini hari yang keberapa kalau boleh tahu di acara? Hari yang ketiga atau hari yang terakhir? Hari yang terakhir. Ya. Oke. Boleh tahu Pak, kenapa sih diadakan Brantas Acarita di Jombang ini? Ya, saya cerita awalnya ya Bu. Iya, karena boleh, silakan. kami selaku perpanjangan tangan dari Direktorat Jenderal Kebudayaan di Jakarta di bawah Kementerian Pendidikan, Kebudayaan dan Riset Teknologi. Itu adalah induk kami di Jakarta. Jadi di induk kami itu punya unit pelaksana teknis yang ada di setiap provinsi-provinsi. Kebetulan di Jawa Timur ini kami bernama Balai Pelestarian Kebudayaan Wilayah 11. Nah, di Balai Pelestarian Wilayah 11 ini sebenarnya tugas kami adalah mengampu tidak hanya ngelap-ngelap atau menemukan benda cagar budaya saja, atau objek yang diduga cagar budaya saja, tapi lebih dari itu. Karena kami juga mulai tahun ini mengurusi objek pemajuan kebudayaan. Nah, jadinya salah satu cara kami memberikan ruang bagi para pelaku budaya di Jombang pada khususnya dan di Jawa Timur pada umumnya, kami memberikan ruang bagi para pelaku budaya untuk melakukan tempat berkesenian mereka, berkebudayaan, di mana diharapkan semacam wadah begitu ya Pak ya? Betul. Semacam wadah bagi pelaku kebudayaan. Betul, harapannya juga ini juga bisa dinikmati oleh masyarakat sekitar dalam bentuk peningkatan perekonomian, karena juga di dalam rangkaian kegiatan ini juga kami menyelenggarakan juga bazar UMKM. Kurang lebih seperti itu. Ada simbiosisnya bahwa bukan hanya mengangkat tema kebudayaan, tapi juga ada UMKM yang dilibatkan di situ sehingga ada peningkatan untuk meningkatkan perekonomian masyarakat di sekitar. Ya, Kemudian Pak, kalau dari kegiatan ini, kalau Kabupaten Jombang ini rangkaian kegiatan yang keberapa? Mungkin boleh tahu? Kebetulan di Jombang adalah rangkaian kegiatan yang ketiga atau yang terakhir untuk program Brantas Acarita tahun 2023 ini. Sebelumnya di beberapa kabupaten? Sebelumnya Brantas Acarita ini dimulai dari Kota Batu. Di situ kami mengadakan selamatan sumber berantas di Kota Batu Malang. Kemudian dilanjutkan ke Kota Kediri. Ya, di situ kami mengambil tema Wastra Berantas karena kami mengangkat temanya adalah tenun ikat bandar di Kediri. Dan yang terakhir di sini di Jombang sampai dengan hari ini. Artinya 3 kegiatan itu memiliki mata rantai yang satu tema dengan berantas begitu ya Pak? Betul. Oke. Kalau boleh tahu Pak, ini apa sih harapan dari progres ini, sasaran dari kegiatan ini yang bertemakan Brantas Acarita, sasaran dari kegiatan ini siapa aja? Jadi ada 2 hal yang kami sasar dari kegiatan ini. Yang pertama, kami ingin menggugah kesadaran masyarakat terkait dengan pentingnya pelestarian sungai. Namun di sisi lain juga kami rangkai dengan pemberdayaan melalui kegiatan-kegiatan budaya. Nah, itu tujuan pertama. Tujuan kedua itu adalah kami berusaha untuk menampilkan baik maestro, komunitas maupun pelaku budaya untuk tetap lestari dalam melakukan kegiatan budayanya. Seperti kami dalam kegiatan ini memang mengundang beberapa maestro yang terkait dengan warisan budaya tak benda untuk mereka kita tampilkan untuk supaya bisa tetap eksis. Keberadaan mereka tetap eksis, kemudian mereka tetap bisa melanjutkan ini sebagai sebuah warisan kepada generasi yang akan datang. Oke. Jadi semacam ini adalah bagian dari edukasi secara langsung kepada generasi muda supaya mereka
lebih mencintai kebudayaannya, Betul. lebih mencintai budayanya di lokal dulu. Betul, gitu ya, Pak. betul. Kemarin ini Pak, di hari pertama yang sempat kita liput itu menampilkan beberapa dari komunitas seniman. Ya. Kemudian ada yang musik keroncong, kemudian ada gelar tari-tarian. Mungkin bisa ceritakan Pak itu? Ya, itu yang kami harapkan, ada kolaborasi antara kebudayaan yang sifatnya temporer dengan yang kontemporer. Gitu. Oh. Nah, artinya kami berusaha menampung semua bentuk-bentuk giat budaya itu dalam sebuah wadah. Memang kami berharap agar kegiatan ini tidak hanya sekali ini aja selesai, tapi harapannya adalah sebagai mungkin Pak sebagai pemantik buat harapannya agar pihak pemerintah daerah mungkin atau pihak-pihak yang memang tergugah kesadarannya untuk tetap melanjutkan kegiatan ini. Jadi ini adalah sebagai langkah dari embrio yang embrio budaya yang ada di Utara Brantas. Betul. Ini untuk kembali digalakkan, untuk kembali digiatkan, untuk kembali ditumbuhkan, begitu Pak ya. Betul. Karena kami menyadari bahwa pukulan telak dari COVID-19 kan cukup membuat segalanya itu semuanya berubah 180 derajat. Dan kami berharap agar ini sebagai sebuah bentuk bahwa ini loh, setelah pasca COVID itu kita bisa kembali lagi mendekati normal, bahkan mungkin sudah normal. Ini Pak, ada beberapa hal kemarin yang sempat untuk diedukasikan kepada masyarakat, beberapa situs budaya yang dipamerkan di stand. Kemudian ada di ujung, mungkin bisa diceritakan. Mungkin bagi generasi muda yang sekarang mungkin mereka tidak kenal itu ada permainan. Kemarin saya lihat ada permainan congklak. Kemudian ada beberapa semacam sesajen. Nah, itu mungkin buat anak-anak mungkin mereka tidak kenal. Mungkin bisa disampaikan lewat media ini. Ya. Jadi salah satu kegiatan dari rangkaian Brantas Secarita ini kan adalah pameran cagar budaya. Di mana di dalamnya itu berisi koleksi-koleksi yang ditemukan di area Jawa Timur pada khususnya, karena memang ini kan tugas kami dulu adalah memelihara cagar budaya. Dan memang sebagian besar yang dipamerkan ini adalah benda cagar budaya yang memang orisinil, bukan duplikat. Bukan duplikat. Yang dipajang itu asli semua Pak ya? Ada sebagian yang asli, tapi juga ada yang duplikat. Hanya sekitar 1/4 dari totalnya yang duplikat, tapi sisanya itu asli. Dan itu memang butuh butuh pendampingan lebih, karena kan kita mendampingi benda-benda yang asli. Dan harapannya generasi muda itu mengetahui, oh dulu bahwa nenek moyang kita itu memang sudah sedemikian canggihnya sebenarnya dalam membuat sebuah benda yang terbuat dari logam, perunggu, atau bahkan dari gerabah. Ini memang perkembangan dari teknologi pada remaja, para generasi revolusi industri 5.0 itu mungkin saya tahu ya, saya yakin mereka mungkin tidak akan mengenal budaya yang sebelumnya, karena mereka sudah termasuk generasi yang instan itu Pak ya. Betul. Terima kasih Pak Anton. Selamat. Idik-idik tetap pelosok. Tell me pretty lies, look me in the face, tell me that you love me.